Saya berharap semua keluarga Sion kita disertai Roh Kudus hujan akhir Hari Raya Pondok Daun serta kasih Bapa dan Ibu untuk selama-lamanya. Semua gereja menanggung kehendak Bapa dan Ibu dan berdoa subuh dan malam dan bergiat dalam memberitakan Injil. Tuhan menurunkan banyak berkat kepada kita sehingga banyak anggota keluarga kita kembali ke Sion. Pada hari raya musim gugur ini, kita sudah membaca buku Bergaul dengan Tuhan. Semua isi buku itu berharga karena semuanya diberikan Tuhan menurut kehendaknya. Tetapi bagi saya, isi tentang aroma ibu itu lebih berkesan daripada isi-isi lainnya. Melalui judul Aroma Kristus dan Aroma Ibu, sekali lagi saya menyadari bahwa kita pasti selalu gelisah dan resah jika kita tidak ada di dalam Ibu Sorgawi Yerusalem. Tuhan mengizinkan kita untuk memahami kehendak sorgawi melalui prinsip duniawi dan telah menciptakan hal-hal di bumi ini yaitu bayangan untuk kita menyadari hal-hal yang nyata di sorga, bukan? Sekarang mari kita pikirkan hubungan antara ibu dan bayinya di bumi ini. Bayi tidak tahu apa-apa, tetapi bergerak menurut nalurinya. Siapakah yang memberikan naluri kepada kita? Tuhanlah yang sudah membuatnya dan memberikannya. Jadi, sudah ada kehendak Tuhan dalam hal itu. Bayi selalu cengeng jika tidak mencium aroma ibunya. Ia tidak tenang sesaat pun, tetapi selalu resah dari dalam hatinya. Dan kalau ia tidak bisa mendengar suara ibunya sebentar, ia sangat resah. Tuhan sudah membuat hubungan antara seorang ibu dan anaknya seperti itu untuk menunjukkan kepada kita hubungan antara ibu rohani kita dan anak-anaknya. Kapan kita, anak-anak Tuhan, bisa merasa paling tenang? Kapan kita bisa merasa nyaman? Tuhan membuat kita memahami sepenuhnya melalui hubungan tersebut. Jadi, gereja Tuhan harus menjadi gereja yang dipenuhi aroma ibu yang bisa kita cium. Dan menjadi gereja di mana suara ibu terdengar. Dengan demikian, anak-anak Tuhan yang telah hilang bisa kembali ke Sion dengan cepat. Saat kita baru menerima kebenaran, kita sangat bersuka cita. Karena kita menerima firman Tuhan, kebenaran yang belum pernah kita dengar, kita terkejut dan datang ke Sion. Ada anggota yang imannya bisa berlanjut, tetapi ada juga anggota yang imannya berubah. Kenapa mereka tidak merasakan sukacita dalam firman Tuhan di gereja? Menurut saya, mungkin di gereja itu aroma ibu kurang meresap. Mungkin anggota di gereja itu susah merasakan kehangatan ibu, hati ibu yang hangat, kata-kata penyemangat ibu, dukungan ibu, dan lain-lain. Ketika anaknya sedikit kurang dalam melakukan sesuatu, apa yang dilakukan ibu untuk anaknya walaupun hatinya sakit, ibu selalu memberi dukungan kepada anaknya supaya anaknya bisa maju. Kamu bisa melakukan hal yang baik. Tuhan sudah membuat kamu lahir di bumi karena kamu seorang anak yang istimewa. Seperti ini, ibu selalu memberikan dukungan dan semangat kepada anaknya walaupun anaknya tidak pintar melakukan sesuatu. Saudara-saudari, alasan mengapa kita bisa datang ke sini, apakah yang membuat kita ada di sini, itu karena gereja kita ada aroma ibu. Saudara-saudari, tidakkah masakan ibumu enak? Karena masakan ibu itu enak, akhir-akhir ini sebuah istilah baru muncul di Korea, yaitu masakan rumah. Meskipun makanan di sebuah restoran sangat enak, jika kita harus makan di situ 3 kali sehari, kita pasti akan merasa muak dan bosan pada makanannya. Tetapi kita tidak merasa muak atau bosan pada masakan rumah walaupun kita memakannya 30 tahun atau 40 tahun lamanya. Kenapa? Masakan ibu penuh dengan ketulusan ibu dan kasih ibu yang hangat terhadap kita. Itulah sebabnya masakan ibu sangat jauh berbeda
dengan makanan restoran yang terkenal di dunia. Ibu Surgawi sudah berkata kepada kita semua, kalian adalah satu-satunya perhatianku dan segalanya dalam hidupku. Kita sedang tinggal di dalam kasih Ibu Surgawi. Jadi, saat anggota keluarga Surgawi menerima kebenaran dan kembali ke Sion di kemudian hari, kita harus menunjukkan kepada mereka gereja yang menyebarkan aroma Ibu melalui perkataan dan perbuatan kita. Sekarang, anggota-anggota baru berduyun-duyun datang ke Sion. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang diajarkan Ibu kepada kita, yang sudah berkata, hal ini harus dijalankan seperti ini. Kita bisa menjaga mereka, dan mereka tidak akan meninggalkan Sion, bukan? Semua orang harus merasakan Ibu. Gereja yang menyebarkan aroma jemaatnya bukanlah gereja Tuhan. Gereja kita dan kita semua melakukan segala sesuatu yang dipercayakan Ibu kepada kita, bukan? Ibu mempercayakan sesuatu kepada kita. Bapa mengizinkan kita untuk melakukannya. Aku mengikuti Ibu. Jadi kamu harus mengikuti Ibu. Dengan mengikuti ajaran Bapa ini, mari kita membuat gereja kita di mana aroma Ibu menyerap, suara Ibu terdengar, dan kehangatan Ibu terasa. Ajaran apa yang selalu diberikan Ibu kepada kita? Saling bersatu. Apakah kita bisa bersatu tanpa usaha apapun? Kita harus berusaha untuk bersatu. Pikirannya selalu berbeda dengan pikiranku, dan kesukaannya berbeda dengan kesukaanku. Bagaimana aku bisa bersatu dengannya? Kita perlu berusaha. Sesudah berdoa dan berusaha untuk mencapai kehendak Tuhan yang diperintahkannya kepada kita, Tuhan mengizinkan kita untuk mencari jalan keluar yang tidak bisa kita cari dulunya. Sekarang banyak gereja kita didirikan di Korea dan di negara-negara lain. Kita harus berusaha supaya gereja kita tidak menyatakan karakteristik seorang pendeta atau istri pendeta, tetapi menyebarkan aroma Ibu yang khas. Kita harus membuat gereja kita penuh dengan aroma Ibu. Jika demikian, pekerjaan Injil Tuhan akan diselesaikan dalam setahun, bahkan dalam sebulan. Kita perlu memperhatikan satu sama lain, mengampuni satu sama lain, dan bersatu. Seperti yang tertulis di 1 Korintus pasal 13, kita perlu sabar dan bertahan. Dan juga, kita tidak boleh sombong, tetapi harus merendahkan diri dan menghargai semua anggota keluarga Sion. Kita harus melakukan semua itu dengan hati Ibu. Saudara-saudari, pernahkah Anda membaca Alkitab dengan mempunyai hati Ibu? Apa intinya firman Alkitab itu? Inti yang paling penting dari Alkitab adalah gereja harus menyebarkan aroma Ibu. Ibu berkata apa di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17? Marilah, ciumlah aroma Ibu dan datanglah kepadaku. Ketika Roh dan pengantin perempuan memanggil semua manusia, orang-orang yang sudah terbiasa dengan aroma Ibu akan pergi kemana? Mereka semua akan kembali ke Sion, dan akhirnya kembali ke tanah air surgawi bersama-sama. Anak-anak Tuhan tetap mengingat aroma Ibu. Walaupun mereka menciumnya 6.000 tahun yang lalu, mereka tetap mengingatnya. Seperti yang Anda ketahui, ikan salmon lahir di sungai dan tumbuh besar di air laut. Saat mereka harus kembali ke sungai tempat lahir mereka, mereka mengingat bau air sungai itu. Saudara-saudari kita yang hilang datang bukan karena mereka mencari aroma kita, tetapi mencari aroma Ibu yang disebarkan oleh gereja-gereja kita. Itulah aroma Kristus, yaitu keharuman pengenalan akan Kristus yang dikatakan Alkitab, dan aroma Bapa dan Ibu, bukan? Oleh karena itu, Bapa dan Ibu berkata bahwa semua anaknya harus kembali ke Sion.
Orang-orang yang sudah lelah, sudah ditindas, dan sudah menderita di dunia, datang dan mencari kenyamanan dan kedamaian di gereja Tuhan, di mana aroma ibu bisa dicium, seperti seorang bayi tenang di dalam pangkuan ibunya. Kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus menghormati satu sama lain, memperhatikan satu sama lain, dan berusaha untuk menjadi satu dan lambat marah. Di bawah kehendak Bapa dan Ibu, kita perlu bekerja sama untuk mencapai kehendaknya. Kita perlu menguasai diri jika kita mempunyai kelebihan. Kita perlu mengisi apa yang kurang dalam kita. Dengan cara ini, mari kita menjadi satu. Itulah sebabnya Alkitab berkata, ampunilah satu sama lain, perhatikanlah dan anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu. Semua perbuatan itu dan pikiran itu berasal dari siapa? Seorang ibu mengandung anaknya, melahirkan anaknya, dan membesarkan anaknya. Saat itu dia menjadi apa bagi anaknya? Dia menjadi seorang hamba bagi anaknya. Bukankah begitu? Anaknya selalu ingin memenuhi keserakahannya. Apakah seorang bayi yang sedang lapar bisa memikirkan apakah ibunya sedang lapar, apakah ibunya sudah makan, atau apakah ibunya sehat hari ini? Seorang bayi atau seorang anak duduk di posisi di mana tidak peduli akan hal-hal itu. Kenapa Tuhan sudah membuat hubungan antara seorang ibu dan anaknya seperti itu? Mari kita pikirkan dengan mendalam. Kalau seorang anak sakit, dia pasti cengeng. Sebenarnya anak harus peduli akan ibu yang sedang capek dan perlu tidur, tetapi anak-anak tidak tahu cara memperhatikan orang lain. Inilah rupa kita. Kita sudah dan sedang hidup seperti itu secara rohani. Tetapi sekarang kita sudah menjadi dewasa. Jadi kita harus meninggalkan sifat anak-anak itu, bukan? Dari sekarang, kita perlu memikirkan penderitaan Bapa dan memikirkan kasih karunia Ibu. Dulunya kenapa aku begitu manja dan nakal? Kenapa aku sangat keras kepala dan meminta kepada Tuhan agar segalanya disesuaikan dengan aku? Sekarang, apa yang harus kulakukan untuk berterima kasih atas pengorbanan dan kasih Bapa dan Ibu? Kita harus memikirkan hal-hal tersebut. Apa yang paling penting adalah aroma ibu. Semua anak Sion bisa damai dan tenang saat mencium aroma ibu. Bukan melalui hal-hal yang manis, anak-anak bisa besar dan bertumbuh melalui aroma ibu. Pada awalnya, anak-anak selalu memikirkan sesuatu dan fokus padanya. Tetapi selama mencium aroma ibu, selama 1 tahun dan 2 tahun, dan lagi, kita semakin besar dan bertumbuh di dalam aroma ibu itu. Seorang ibu tidak bisa menghindari nasibnya seketika anaknya lahir. Dia harus hidup sebagai seorang hamba bagi anaknya. Meskipun tengah malam, jika anaknya pipis, dia harus mengganti popoknya. Jika anaknya cengeng dan menangis karena tidak nyaman, dia harus bangun dan menenangkan anaknya walaupun dia tidak bisa tidur nyenyak. Jika anaknya menangis karena rasa lapar, dia harus menyusui anaknya. Dia sungguh hidup seperti seorang hamba sejati. Ada sebuah firman di dalam kitab Perjanjian Baru. Layanilah seorang akan yang lain di dalam Tuhan. Setiap kali saya membaca firman itu, saya teringat pada ibu. Kita yang belum menjadi dewasa selalu memohon bantuan karena kita sakit dan tidak nyaman. Namun, bagaimana penampilan ibu rohani kita yang menahan segala hal dan mengganggunya untuk menjaga kita sampai hari ini? Kita ada di sini sekarang. Kita masih hidup sampai sekarang karena ada usaha seseorang. Karena ada pengorbanan ibu yang tak terbatas, dan karena aroma ibu yang hidup seperti seorang hamba telah memenuhi gereja kita, sekarang anak-anaknya dari Korea dan dari 175 negara di dunia sudah mencium aromanya dan kembali ke Sion.
Mengajari seseorang firman Alkitab dan pandai memberitakan kebenaran itu penting. Tetapi, dari sudut pandang luas, anak-anak menyukai aroma ibu dan tertarik olehnya. Dikatakan bahwa anak-anak sangat tajam indera pendengaran pada suara ibu. Semua anak Tuhan mendengar suara ibu dan kembali ke Sion untuk mencium aroma ibu. Pada Hari Raya Pendamaian kali ini, kita sudah mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat saat kita masih belum dewasa. Saya percaya bahwa Bapa dan Ibu senang melihat kita bertobat dari segala dosa kita, maka mereka memberikan buah-buah baik yang akan menjadi pekerja Injil dengan berlimpah pada hari raya musim gugur. Jadi, kita bukan lagi anak kecil yang selalu meminta sesuatu kepada ibu dan mengganggu ibu. Kita sudah belajar banyak sejauh ini, bukan? Di sini, ada anggota yang belajar selama 10 tahun, ada yang belajar selama 20 tahun, ada yang belajar selama 5 tahun, dan ada yang belajar selama 1 tahun. Kita diliputi aroma ibu, dan Sion kita yang penuh dengan aroma ibu terus-menerus berkembang. Kalau ada gereja yang masih bingung kenapa gereja itu tidak berbuah atau kenapa status gerejanya masih kurang baik, tolong bertanya pada diri sendiri, apakah di gerejaku bisa kucium aroma ibu? Apakah gerejaku sedang menyampaikan suara ibu ketika kita memberitakan sesuatu? Saat anak masih ada di dalam kandungan ibu, dia mendengar bunyi detak jantung ibu dan suara ibu yang sedang berbicara. Lalu dia terbiasa dengan suara ibu. Tuhan sudah menciptakannya seperti itu. Tuhan sudah membuat anak-anaknya suka memperhatikan suara ibu rohani dan terbiasa dengan suaranya dan aromanya. Agar semua Sion kita menjadi Sion yang sempurna, seharusnya dipenuhi dengan aroma Tuhan, tidak hanya menyempurnakan gedungnya. Ketika gereja kita penuh dengan aroma Bapa dan aroma Ibu, semua saudara-saudari kita yang hilang akan kembali ke Sion, dan Sion kita bisa menjadi tempat bertobat orang-orang yang berdosa, bukan? Dengan demikian, mari kita sungguh-sungguh memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, supaya kita bisa memberikan sukacita besar kepada Ibu Surgawi pada tahun ini. Bagaimana seorang pendosa bisa menyatakan bahwa dia benar-benar menyadari kasih dan pengorbanan Bapa dan Ibu Surgawi dan sungguh-sungguh bertobat dari dosanya? Apakah itu bisa dinyatakan dengan kata-kata? Apa tindakan untuk membuktikan bahwa kita sudah bertobat dari dosa kita? Orang yang membuat orang berdosa lain bertobat adalah yang benar-benar mencapai pertobatan sejati. Oleh karena itu, Yesus telah berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan dia memberikan pesan kepada semua anaknya di Sion. Pergilah kepada semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, bukan? Melalui pertobatan kita yang sungguh-sungguh, melalui perbuatan kita yang berkata bahwa sudah bertobat, Tuhan mau melihat apa dari kita. Tuhan sedang melihat apakah kita sungguh-sungguh berusaha untuk membuat orang berdosa lain bertobat. Walaupun banyak orang berkata, "Aku sudah bertobat," dan menyiksa diri dengan berpuasa dan berbuat sesuatu, jika mereka tidak mendorong orang berdosa lain bertobat, pertobatannya bukanlah pertobatan yang sejati. Oleh karena itu, Alkitab sudah berkata bahwa orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bagaimana, akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selamanya. Ada cara untuk kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita. Di dalam Injil ini ada cara untuk kita membuktikan bahwa kita sudah mencapai pertobatan sejati. Kalau kita mencari semua saudara-saudari kita yang hilang, siapa yang paling bersuka cita?
Memang Bapa bersuka cita dan anggota keluarga lain bersuka cita. Misalnya, sebuah keluarga sedang berwisata di satu tempat, namun mereka kehilangan anak bungsu dan pulang. Mereka semua pasti sangat sedih dan tidak bisa percaya atas kejadian itu. Dan ibunya yang paling terluka dan hampir kehilangan akalnya. Jika begitu, siapakah paling bersuka cita saat mereka mencari anak bungsu yang hilang itu? Karena ibulah yang paling sedih dan terluka hatinya. Maka, dialah yang paling bersuka cita ketika anak bungsunya yang hilang itu ditemukan. Tuhan sudah berkata, ada sukacita lebih besar daripada 99 orang benar di sorga. Kita sudah berbuat dosa di sorga dan turun ke bumi ini. Untuk kita bertobat dari segala dosa kita dan kembali ke tanah air sorgawi kita harus mendorong orang lain juga bertobat dan memimpin mereka kepada pertobatan. Untuk itu, terkadang kita harus melayani mereka seperti hamba mereka, terkadang harus menghormati mereka, dan harus memperhatikan mereka pada waktu tepat. Tuhan menempatkan orang-orang yang bekerja untuk Injil di posisi rendah, bukan di posisi tinggi, sebenarnya supaya kita semua bisa bertobat sungguh-sungguh dari segala dosa yang telah kita perbuat di sorga. Inilah kehendak Tuhan. Memang, tidak mudah untuk kita melakukannya. Oleh karena itu, pekerjaan Injil bisa dijalankan dengan jalan kita menderita sakit bersalin. Pekerjaan Injil ini tidak diselesaikan tanpa usaha apapun. Hanya orang yang bertobat bisa melakukan pekerjaan itu. Pada Hari Raya Ponok Daun tahun ini, Ibu Surgawi sudah berkata kepada kita, banyak anggota keluarga kita masuk kali ini. Di kemudian hari, Sion kita akan penuh dengan anak-anak Tuhan sebagai hasil pekerjaan Injil. Setiap gereja kita di dunia akan menyebarkan aroma ibu dan banyak orang akan berkata, wah ini aroma ibuku, aku bisa menciumnya di gereja ini. Wah, aroma sup ini seperti aroma sup yang dimasak ibuku. Rasanya juga sama seperti rasa sup yang dimasak ibuku. Siapa pemilik rumah ini? Saat itu kita harus menjawab, ibu kita adalah pemilik rumah ini. Orang yang berkata seperti itu pasti adalah saudara kita yang hilang. Segala pekerjaan Injil ini dipimpin oleh Tuhan. Injil ini tidak bisa disampaikan sampai menyentuh hati orang dengan cara bicara kita atau cara lain yang dibuat manusia, tetapi itu bisa menyentuh hati orang lain ketika kita sampaikannya dengan hati ibu yang mati-matian mencari anaknya yang hilang. Bapa juga cemas dan sakit hatinya. Saudara-saudari juga sedih dan ingin mencari yang hilangnya. Tetapi betapa kerasnya usaha seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Kita bisa mengalami hati ibu rohani kita melalui hubungan antara seorang ibu dan bayinya. Kenapa Tuhan berkata bahwa kita harus melayani satu sama lain? Kenapa Dia berkata bahwa kita harus menghormati satu sama lain dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita? Walaupun itu sudah ada di dalam Alkitab, sulit untuk dilakukan. Aku seorang yang terhormat. Bagaimana aku bisa melayani orang lain? Aku tidak bisa. Jika Anda masih mempunyai pikiran seperti itu, Anda harus membuangnya dari saat ini. Kita tidak boleh mengabaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, bukan? Yang paling kita butuhkan adalah hati ibu. Semua orang di dunia sedang mencari bapa dan ibu. Bapa dan ibu berkata, putraku dan putriku, aku di sini. Mari datang kepadaku. Cepat datang ke Sion. Aku tinggal di sini. Kita tidak boleh hanya membaca Alkitab secara harafiah sambil mencari ayat-ayat pasangannya. Tetapi kita harus memahami dan menerimanya. Kenapa firman ini tertulis dalam Alkitab? Aku tidak bisa melakukannya. Jika tidak melakukannya, tidak bisa masuk ke sorga. Kita perlu mengubah sifat kita yang keras kepala untuk bisa melakukannya. Bukankah Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan? Mari kita melakukan yang terbaik sampai saat Bapa datang kepada kita sebagai anggota keluarga surgawi. Banyak yang sudah saya katakan hari ini, tapi intinya gereja kita harus menyebarkan aroma ibu. Ketika Anda pulang ke rumah, Anda pasti merasa tenang dan nyaman saat ibumu bersama dengan Anda di satu ruangan yang sama, bukan? Ya, itulah intisari yang kukatakan. Rumah rohani kita juga sama. Bapa kita yang kuat menjadi pagar kita, dan ibu kita menunggu kita dengan kasih hangatnya.
Walaupun semua orang di dunia menolak kita, menghina kita, dan menghalangi kita, Ibu kita yang selalu di sisi kita bersama dengan kita dan menunggu kita di rumah kita. Karena itu, kita sudah di rumah kita, bukan? Rumah kita yang abadi. Tidak lama lagi kita akan pulang ke tanah air surgawi kita. Mari kita melupakan masa hidup kita di bumi ini dalam sesaat dan pikirkan tanah air surgawi kita. Kita sudah diberkati karena kita bisa mencium aroma ibu dan juga bisa menyampaikannya di bumi. Di dalam Alkitab disebutkan keharuman pengenalan akan Kristus, tapi itu adalah aroma Bapa dan aroma Ibu. Bapa dan Ibu menyambut kita dengan hangat, mendukung kita saat kita sedikit lelah, dan mengajari kita saat kita bersalah. Saya meminta Anda untuk menjadi anggota keluarga sorgawi yang bisa berjalan sampai ke kerajaan sorga di bawah pemeliharaan Bapa dan Ibu. Ibu surgawi telah datang ke bumi ini untuk membantu kita diselamatkan dan mendukung kita anak-anaknya. Waktu kita masih mengembara di dunia tanpa mengetahui jalan manakah jalan keselamatan. Ibu surgawi datang ke bumi ini pada hari ini sebagai manusia untuk menunjukkan kepada kita jalan keselamatan, bukan? Dengan menyambut hari lahirnya ini, mari kita mengucap syukur dan memanjatkan kemuliaan dan pujian abadi kepada Ibu Surgawi yang menyertai kita. Saya berharap semua anggota keluarga surgawi akan mencium aroma Ibu dan mendengar suaranya sampai masuk ke kerajaan sorga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.